Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 14 ayat pertama sampai ayat ke-7. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita tutupkan kepala, berdoa sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara kami sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menghadap Tuhan dan mengadakan mesbah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini kami boleh mendengarkan renungan firman. Pada hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Biar perkataan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi kembali. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca atau mendengarkan renungan firman Tuhan dari Mazmur pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sana mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tapi Tuhan adalah tempat pelindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion selamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur dari Daud ini, bagaimana kehidupan orang bebal. Ya, orang bebal, orang bodoh. Dia berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Inilah kehidupan orang bodoh. Dia bisa melakukan, dia pikir dia melakukan yang tidak baik. Allah tidak tahu, tidak ada Allah. Bahkan hatinya pun dengan busuk dan jijik perbuatan mereka. Apa yang dilakukan semuanya halal. Bahkan apa dikatakan, apa yang dia perbuat selalu tidak baik. Dia pikir dia akan tenang, dia pikir akan bebas, dia pikir dia akan terhindar daripada hukuman Tuhan. Mengapa dia tidak ada hukuman Tuhan? Sebab dia berkata tidak ada Allah. Berarti dia lakukan, dia berpikir tidak ada akibatnya. Dan satu ketika dia lupa manusia menghadap tata pengadilan Kristus. Sebagaimana di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, lalu maut yang kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, orang itu dilemparkan ke dalam lautan api. Apa lautan api itu? Neraka. Betapa hebatnya hukum yang berakhir. Orang fasik atau orang bodoh ini enggak tahu, tidak ada Tuhan. Dia berpikir satu ketika manusia harus meninggalkan dunia yang fana. Manusia satu ketika akan mati. Dan Alkitab jelas berkata pada ayat 15 tadi, dan setiap, bukan sekelompok, setiap, bukan setiap keluarga, tidak, setiap orang pribadi yang tidak temukan namanya terus dalam kitab kehidupan, itu orang yang dilempar ke dalam lautan api. Betapa penting kita hidup bukan jadi orang yang bebal, tetapi orang yang bijaksana.
menjadi orang bijaksana. Kalau kita menjadi orang bijaksana, kita percaya Tuhan tidak tinggalkan hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau burung dari pelihara, juga Tuhan pelihara saudara. Dia tidak akan tinggalkan hidup saudara. Percayalah. Percayalah. Dia tidak membiarkan saudara. Sekalipun rasa kita dibayang-bayang takut. Tapi firman Tuhan katakan, sebagaimana ayat 7, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Saat ketika selesai pemulihan, virus corona akan berlalu, kita akan sukacita, sebab Tuhan adalah menolong hidup kita semua. Tuhan membela kita, hidup kita semua. Tuhan juga benteng hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Sungguh kami patut berterima kasih kepada Tuhan. Kami bukan orang-orang yang bebal, tapi orang-orang yang bijaksana. Orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tahu apa yang maunya Tuhan. Sekalipun orang bebal kata tidak ada Allah, tapi bagi kami orang bijaksana ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab satu ketika manusia harus mati, dia akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, orang yang dilempar ke batu, lemparkan ke lautan api. Bagi kami Tuhan, nama kami tertulis dalam kitab kehidupan, sebab kami orang yang percaya, yang sudah tebus oleh darah yang sangat mahal, dibeli dengan harga tunai bukan kredit, dan kami bersyukur kami boleh menghargai kasih karunia Tuhan. Itulah menghargai pengorbanan dijual juta darah Yesus yang selalu yang ada dalam ambang dan jenang pintu keluarga kami masing-masing. Maut ada, tapi tidak bisa masuk karena ada tanda darah ambang dan pintu. Tanda darah ada rumah tangga kami semua. Tuhan lindungi maut, tapi Tuhan tidak izinkan maut menguasai dalam rumah tangga kami semua. Kami percaya, kami menjunjung tinggi akan darah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mungkin tinggal di rumah karena tidak bisa bekerja atau bekerja cari nafkah atau berdagang. Engkau Allah yang peduli, Allah yang berkasih. Berkati buat tangan kami, buat tangan pekerjaan kami, hikmat pokok berikan, sehingga kami bisa mampu mengerjakan usaha yang kau percayakan, sehingga menghasilkan berkat buat kebutuhan rumah tangga kami semua masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Bapak Presiden bersama wakil, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RW, RT, para medis yang berjuang di garis depan untuk memerangi virus corona. Berikan hikmat yang dari Tuhan adanya, sehingga dia mampu mengatasi peperangan dengan baik. Engkau yang berperang, kami hanya diam saja. Bahkan kami hanya mendoakan mereka Tuhan. Engkau yang berperang melalui tangan mereka Tuhan, sehingga mampu menyelesaikan virus corona berjalan berlalu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, sebagaimana firman Tuhan, Engkau akan pulihkan dan kami akan bersorak-sorai, namaku dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohonkan turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kira berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.